Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, sebab di pagi yang cerah ini sekali lagi kita patut mengucap syukur karena dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman, pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan, mendewasakan iman kita, dan semakin kita dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-19. Maka kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Namun sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan buat kita ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelihlah di depan imam. Sebelum melewati tahun 2000 di Indonesia, marak sekali berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang dikaitkan dengan lembu merah. Sebab lembu merah dikorbankan sebagai awal dari ritual penyembahan. Sekarang gaungnya tidak terdengar lagi. Tetapi terlepas dari benar tidaknya, tidak menjadi soal, sebab kita semua telah siap sedia untuk bertemu dengan Yesus. Amin. Saya lebih tertarik pada gambaran lembu merah sebagai perlambang Kristus. Saat ini dalam perenungan ini kita akan coba melihat tipologi lembu merah dengan Yesus Kristus yang akan menguatkan iman percaya kita dan tidak tergoyahkan, dan kita semakin menyadari bahwa betul kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Yang pertama adalah lembu merah itu berasal dari umat Allah. Ayat yang kedua, Kristus juga berasal dari umat Allah. Saudara bisa lihat itu dalam Yohanes pertama ayat yang ke-11. Yang kedua, lembu merah itu berfungsi sebagai korban bagi orang lain. Sama, Kristus juga demikian, bukan? Yohanes 3:16 ayat 17, 1 Timotius 1 ayat 15 menyatakan demikian, bahwa Yesus atau Kristus mati untuk kita, untuk orang lain, untuk manusia. Yang ketiga, lembu merah itu tanpa cacat dan celah. Bukankah Kristus juga demikian? Bahkan firman Tuhan berkata, Dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Yang keempat, lembu merah belum pernah kena kuk. Kuk adalah simbol dosa. Dan saudara harus tahu bahwa Kristus juga tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Yang kelima adalah lembu merah itu berjenis kelamin betina. Ayatnya yang kedua, Kristus itu dijual seharga 30 keping perak. Dan dalam sejarah menyatakan ini adalah harga budak wanita. Sebab kalau budak pria, dia berharga 50 keping perak. Dan Yesus dijual seharga 30 keping perak. Itu artinya sama dengan seorang budak wanita. Yang keenam, lembu merah diberikan kepada Imam Eleazar. Kristus dibawa kepada Kayafas, imam besar pada zaman itu. Dan yang terakhir adalah lembu merah dibantai di hadapan imam, tetapi bukan oleh imam. Kristus disalibkan oleh tentara Romawi, tetapi bukan oleh imam. Saya berharap sidang jemaat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat Alkitab yang saya sudah bacakan tadi, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sehingga saudara bisa melihat penggenapannya, kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam hal ini jadi kita memahami bahwa semua peristiwa dalam perjanjian lama mempunyai satu tujuan, keselamatan melalui pengorbanan anak domba Allah. Dan sekali lagi kita melihat betapa hebatnya Allah kita merancangkan keselamatan bagi umat manusia. Siapa berkata bahwa tragedi Taman Eden adalah kegagalan Allah? Sama sekali tidak, bukan?
Allah telah menyediakan anugerahnya dan mendesain keselamatan bagi manusia. Dan sekaligus Allah mau membuktikan akan kasih-Nya dengan kerelaannya memberikan Yesus kepada kita. Sedang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui perenungan kita hari ini, kita semakin menyadari bahwa apa yang saudara telah yakini tentang keselamatan dalam Kristus tidak salah. Itu adalah benar-benar yang harus saudara perjuangkan. Karena apa yang dituliskan di dalam Alkitab semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan jangan pernah meragukan itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap berpegang teguh pada keyakinan kita dan bersiap akan kedatangan Kristus Yesus datang kali kedua untuk membawa kita kepada kekekalannya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaannya akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.